Hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama kegiatan sosialisasi air limbah domestik kali ini. Dan sebagai pembukaan acara sosialisasi pagi kali ini, mohon berkenan kepada Bapak Dr. Andes Heri Sunarko MSI selaku Camat Klojen untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara. Kepada Bapak Dr. Andes Heri Sunarko MSI kami persilakan. Bapak Ibu, sahabat semuanya, kehadiran panjenengan di gedung ini, di aula Kecamatan Klojen ini pastilah punya suatu tujuan. Pertama, ingin belajar. Yang kedua, ingin pintar. Yang ketiga, ingin bisa mempraktekkan kepintaran. Nah, hari ini kita semuanya, termasuk saya, diajak oleh pemerintah Kota Malang dalam kegiatan untuk sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan limbah domestik. Pangapunten, ini saya mau tanya pada panjenengan. Kelurahannya yang diliwati sungai siapa saja? Turun, sehingga diliwati kali ngaco. Ayo, apa-apa? Kelurahannya rata-rata kalau dihitung di sini lebih dari 67% diliwati kali. Kecuali rumahnya. Kalau rumahnya saya yakin ada Pak RW yang rumahnya diliwati kali, ada. Tapi ada Pak RW yang jejer di kali, itu ada. Tapi bolak-balik longsor, terutama sekitar jembatan Pelong itu. Pelong atau Pelong? Sekarang dia nih diperbaiki ya. Ya, sementara itu akan diperbaiki retak itu kemarin. Jadi gini, hari ini kita diajak bersama-sama berpikir untuk menjadi pintar agar limbah domestik itu tidak dibuang ke sungai. Dulu ketika Pak Camat masih jadi lurah, itu ada namanya IPAL komunal. Kalau tidak salah di Mergosona itu, ya IPAL komunal. Itu yang menciptakan itu sahabat saya, Pak Agus Gunarto ini. Karena dia dinamakan tangki AG, ya tangki AG. Itu sebuah terobosan yang mengantarkan Kota Malang sampai ke tingkat nasional. Ya, mudah-mudahan Pak Agus Gunarto selalu diberikan kesehatan Allah SWT. Ini orang yang punya, terutama yang ada di kisaran bantaran sungai. Saya tanya, boleh apa boleh dibuang ke sungai? Boleh atau boleh dibuang ke sungai? Yang mengatakan boleh dibuang ke sungai ngaco. Sebab jawabnya ragu-ragu. Lalu perlu disosialisasi. Yang tidak boleh dibuang ke sungai ngaco. Jadi gini, sungai bukan tempat pembuangan limbah, apapun limbahnya, termasuk limbahnya manusia. Limbah manusia itu bukan hanya berupa kotoran, bukan hanya berupa cairan, tapi bisa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Contohnya apa? Limbah dapur, bekas korak-korakan, dan lain sebagainya. Limbah kasur, lagi kebiasaan warga. Salah di Klojen nggak ada, Klojen nggak ada. Yang ada di luar Kecamatan Klojen. Buang kasur di kali, buang kasur di saluran drainase. Akhirnya ketika biasanya November Desember ketika Pak Camat turun ada laporan Pak Lurah, Pak aliran bahasa saya mampet. Saya turun dengan satgas banjir, yang saya temukan mesti apa? Kasur. Kasur itu nyumpet sekali, kenapa? Kasur itu tidak bisa brodol, karena kasurnya tidak diurai tapi langsung dibuang ke tempat yang tidak semestinya. Akhirnya ketika sumpet ya, sudah sumpet, meludak airnya itu sampai ke kampung-kampung yang rugi tonggo-tonggo ini. Ketika ditanya siapa yang buang kasur, maka dia akan menjawab, ayo soto Pak. Si buah kasur itu sono, ada yang buat dia sendiri. Nah ini non sewu. Kejadian seperti ini banyak kita temukan. Kemudian yang kedua, selain limbah, itu adalah limbah di luar manusia, seperti oli,
solar, dan lain sebagainya. Apalagi limbah barang-barang elektronik, itu merkurinya itu bahaya sekali. Banyak sekali warga kita yang masih menggunakan aliran sungai untuk kebutuhan hidup. Salah satunya apa? Untuk mandi. Kemudian yang kedua untuk apa? Yang umurnya sudah 50 ke atas. Apa? Ciblon. Ya, tahu ciblon nggak? Ayo, siapa yang tidak pernah mengalami mandi di Kali Brantas berarti itu Arema. Masa kecil saya itu hidup di Kali Brantas. Saya ceritakan, Kali Brantas yang mengalir di bawah jembatan itu adalah tempat saya bermain ketika saya kecil. Hidup saya itu biasa utara itu adalah 531 dan sekarang jadi 5 sekolah saya di Satriana, pas di bawah itu kali. Sungai Brantas tahun 70, ya 70-an, itu saya masih bisa melihat dasar sungai. Saya bisa lihat kuda menjadi lapangan serta kontes itu sampai rapi-rapi. Pekerjaan saya itu gogon, tahu gogon? Gogon itu ngerogoh di lubang-lubang pinggir kali. Nah, nanti dapatnya lapangan di kurang. Yang kedua, pekerjaan saya masa kecil itu mancing kuda di Kali Brantas. Caranya bagaimana? Ini besek, ya. Besek itu besek dari bambu. Ya, besek eksploitan. Ujung kanan kirinya dikasih macapat itu apa? Tali rafia. Di tengahnya kasih batu. Dan saya cari bekecot. Bekecot atau kul, ya, tak kubur, taruh di dalam, direndam ke dalam sungai. Berapa menit diangkat kuda buahnya sangat besar. Dan kita bakar rame-rame di pinggir sungai sama teman-teman. Itu dulu. Sekarang lebih nyemplung saja saya pikir-pikir. Kenapa? Air sudah sangat keruh. Kadang-kadang itu saya sebutkan oli ada di atasnya permukaan air. Kedua, Kali Bangu. Kali Bangu itu tempat saya ngintir dari wilayah Kali Tumpang Tindih. Tahu? Dengar nggak? Nah, kurang layapan dengan dia. Kali Tumpang Tindih itu ada di wilayah Sawu Jajar. Dinamakan Kali Tumpang Tindih, kenapa? Sungainya ada di atas atau sungai di bawah. Sungai di atas itu dibangun oleh Belanda untuk pengairan, yang bawah itu Kali Bangu. Saya ngintir dari sana itu, pangapunten ya, masa kecil. Sekarang saya pikir-pikir. Kadang-kadang udah lepas celana itu taruh di atas kepala gini, dan gitu ya. Terus kita pakai debok. Ya, debok itu disambung-sambung sampai jadi larakit kita ngintir. Sampai lewati kedung yang muter, tidak ada satupun. Sampai nanti berhentinya di daerah di bawahnya Pasar Bunul Rejo, Pasar Bunul. Ini masa lalu. Begitu air kita itu sangat-sangat bagus. Ditambah lagi ketika saya menemukan namanya belir. Tahu belir? Ayo, siapa seperti belir? Ayo. Belir itu siapa? Tutup Mbak Belir ya. Nah, betul. Air yang keluar dari pagas, dari pinggir-pinggir sungai ditampung, ya. Kemudian dipakai apa? Mandi. Kadang-kadang untuk ambil air minum. Dan biasanya selalu ada di bawah apa? Di bawah apa? Pohon-pohon besar. Atau di atasnya ada vegetasi yang rapat, itu pasti ada sumber. Sekarang coba bisa menemukan belir di kisaran ini apa itu Kecamatan Klojen di daerah sungai gitu kan? Ada nggak ada belirnya nggak? Nah, contoh di Samaran atau Taman Keceh. Taman Keceh itu juga dulu adalah belir. Ya, Kidul Dalam ada belirnya nggak? Nah, bagus, berarti ini masih bagus. Kasin, masih nemu belir nggak? Ada. Alhamdulillah. Sukoharjo, ada di pasar, ya. Gading,
Auman, ada bilik nggak? Ada. Ya. Tolong lestarikan bilik itu. Caranya gimana melestarikan? Ojo pitik dibabati kabeh. Kalau pohon di atas dibabati semua, maka biliknya jadi kering. Karena bilik ini mengandung unsur filosofi, budaya, dan religius yang sangat berat sekali. Nah, karena itu panjenengan ini bersengaja ya, untuk melestarikan bilik itu. Nah, sekarang kaitannya dengan limbah domestik. Hari ini panjenengan diajak menemukan, panjenengan diajak berdiskusi suatu saat nanti ke dalam program. Ya, sekitar 2024. Wilayah jenengan yang hadir pada hari ini di tempat ini, insya Allah akan ada sistem komunal. Nah, nanti jenengan kalau buat apa yang pagi hari panggilan alam itu, ya, tahu panggilan alam kan? Ya, panggilan alam itu panggilan spontanitas pagi hari, habis kopi pulas ke belakang. Itu kotoran itu nanti tidak akan menjauh, tidak akan terbuang sampai ke sungai. Tapi ada satu penampungan komunal bersama, kemudian dilakukan di sana pengolahan limbah, airnya yang layak dibuang akan dibuang menuju ke sungai. Tapi dalam kondisi baku yang tidak mencemari sungai. Termasuk limbah domestik dapur. Nah, ini ibu-ibu yang biasakan di dapur. Ya. Kemudian yang terakhir ini. Ketika nanti dari pemerintah akan menyiapkan untuk lokasi komunal, maka peran Pak RT dan Pak RW serta masyarakat sangat diharapkan sekali untuk tempat ini. Karena biasanya nanti begini, Bapak Ibu, sahabat semua, pasti saja ketika ada program itu mesti ada yang setuju dan tidak setuju. Itu lumrah pada menurutnya. Kalau manfaatnya lebih bagus, lebih baik, lebih sehat, maka saya harapkan itu bisa diterima. Karena itu hari ini hal yang kurang jelas ditanyakan. Ya, karena kemarin pada waktu tangki AG Pak Gus Wiranto itu di Mergosoro itu juga mendapatkan penolakan. Karena biasanya warga itu senang langsung pagi-pagi di WC helikopter pinggir-pinggir kali itu, ya. Pinggir sungai langsung lulap itu kan itu setelah itu selesai. Padahal menurut saya ya, ketika kita buang kotoran kita di arah atas, kotoran itu akan bergerak sampai ke bawah. Nah, yang saudara-saudara kita yang di bawah itu mendapatkan imbasnya. Itulah yang hari ini kita mencoba berdiskusi bersama-sama. Sekali lagi, ini Pak RW rata-rata saya ingat ada banyak Pak RW. Coba yang Pak RW kan coba. Banyak insya Allah enggak. Apa mas? Oke, terus Pak RT juga Pak RT. Nah, ada. Tokoh masyarakat di luar Pak RT dari tokoh masyarakat. Nah, semuanya hadir ya. Monggo nanti kesempatan ini terus. Saya kira demikian yang bisa Pak Camat sampaikan. Sekali lagi, Pak sahabat semuanya, terima kasih atas tamunya panjenengan. Mungkin dipuncak Gusti Allah dan bersingkat amal jariah panjenengan sekalian. Amin. Saya kira demikian bisa saya sampaikan. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik dari Dinas PU PR Kabupaten Malang di Kecamatan Klojen saya nyatakan dimulai. Terima kasih semuanya. Kami akhiri bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu